Qin Chen memacu pedang karat misterius dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin membangkitkan kekuatan dalam pedang karat misterius untuk menargetkan Su Gerulong. Namun, setelah memasuki gundukan pedang ini, kekuatan di pedang karat yang misterius itu sepertinya menghilang sama sekali. Tidak peduli bagaimana Qin Chen mendesak, kekuatan dingin itu tidak pernah tertarik, tidak dapat diaktifkan. Saat ini, Su Gerulong sedang mengambil dua harta berharganya. Dia seperti dewa yang sama, menjulang tinggi dan tak terkalahkan, dan aura yang mulia terisi. Postur ini terlalu mendominasi. Anak muda, jangan melawan. Kekuatanmu terlalu lemah. Di mataku, kamu benar-benar seperti semut. Aku bisa menangkapmu, mungkin masih ada sinar kehidupan. Kalau tidak, kamu pasti akan mati. Kata Su Gerulong, menekan dua harta karun agung, seperti naga yang menatap semut. Persetan dengan ibumu, kata Qin Chen berteriak padanya, namun, dia sangat khawatir, mengkhawatirkan Qiansu dan Qing Qiuzi. Qin Chen melonjak ke langit dan berjuang mati-matian. Yu Qiansu dan Qing Qiuzi juga mengikuti dari dekat, dan kekuatan tak terbatas dicurahkan untuk melawan. Su Gerulong minum dengan dingin, cahaya takdir yang tak terhitung melonjak, menghalangi dunia ini. Pada saat ini, dia tidak terburu-buru, sangat tenang, karena dia menyimpulkan bahwa keterampilan Qin Chen buruk dan tidak dapat lepas dari telapak tangannya. Cahaya takdir yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, membentuk sangkar yang mengerikan, menghalangi segalanya dan memblokir serangan dari ketiga Qin Chen. Bahkan, dia masih memiliki sentimen santai. Dia melihat sekeliling, mengungkapkan niat membunuh yang samar, membuat tuan lain yang hadir menggigil dan meledakkan kulit kepala mereka, karena mereka merasakan niat membunuh yang mengerikan dilepaskan dari tubuh Su Gerulong. Namun, ada begitu banyak master di sini, dan orang-orang datang satu demi satu, membuat Su Gerulong mengerutkan kening. Terlalu sulit untuk membunuh semua orang di sini, bahkan dia tidak bisa melakukan ini. Oleh karena itu, dia menarik kembali niat membunuhnya, yang membuat banyak orang menghela nafas lega, merasa bahwa batu yang menekan hati mereka telah menghilang, tetapi tetap harus sedikit waspada. Pada saat ini, orang-orang dari dunia luar terus berdatangan, pintu ketiadaan berkedip, dan dua sosok masuk. Leluhur, kuburan pedang ini layak menjadi warisan paviliun pedang Tongtian kuno. Memang, kekuatan kendo di sini luar biasa. Suara yang menyenangkan bergema, dan pada saat yang sama, Jiruyu dan Ji Wuxu masuk. Ini adalah kekuatan Zun, hati-hati. Kata Ji Wuxu. Cahaya takdir bertahan satu demi satu, Ji Wuxu masuk bersama Jiruyu, merasakan aura mengerikan tempat ini, wajahnya tiba-tiba berubah, karena dia merasakan kekuatan takdir yang mengerikan. Kemudian, ketika dia melihat ke atas, dia melihat beberapa sosok menakutkan di depannya. Su Gerulong, seperti dewa, menekan segalanya, dan cahaya takdir yang tak terbatas berubah menjadi sangkar, menghalangi segalanya. Ini mengejutkannya. Su Gerulong, anggota keluarga Su Ge, sebenarnya membunuh di tempat seperti itu. Apalagi, siapa yang membuat marah pihak lain? Sebenarnya bertarung dengan Su Gerulong, apakah itu master dari dunia kekuatan top lainnya di alam surga selatan? Kata Ji Wuxu bingung, dan pada saat yang sama dia mengangkat kepalanya dan melihat tiga sosok. Di antara mereka, ada yang sangat muda, dengan nafas yang menakutkan, dan nafas yang sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Selain pemuda itu, masih ada dua wanita cantik tiada taraf yang begitu memesona hingga melampaui dunia. Sialan, siapa orang ini? Ada dua wanita cantik di sisinya. Ji Wuxu berkata dengan tertekan, dia adalah pria yang tampan ketika dia masih muda, tetapi dibandingkan dengan pria ini, dia jauh tertinggal. Apalagi nafas ketiga orang ini tidak begitu bagus, tapi kekuatan yang terpancar, bahkan dia sedikit ketakutan, dari mana kejeniusan ini, terlalu kuat. Tiga orang di depan mereka sebenarnya sedang melawan Su Gerulong. Mendengar ini,
Jiruyu juga mengangkat kepalanya. Untuk beberapa alasan, detak jantungnya sangat keras, dan matanya menoleh ke depan. Saat berikutnya, sosoknya disambar petir, dan dia tiba-tiba lamban. Qin-chen, sosok Jiruyu bergetar hebat, dan dia berseru, air mata mengalir tiba-tiba. Dia memiliki suara serak dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Apakah ini mimpi? Dia tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya, tetapi perasaan nyata ini membuat emosinya meledak tak tertahankan. Dia bergegas. Di langit, Qin-chen tiba-tiba mendengar suara mimpi yang tersisa, dan sosoknya bergetar entah kenapa. Dia perlahan menundukkan kepalanya sedikit, dia melihat sosok mengenakan kerudung. Sosok cantik muncul di depan Qin-chen. Kedua mata yang lembut itu bertemu dalam kehampaan dalam sekejap, seolah-olah mereka telah mengalami reinkarnasi tanpa akhir dan akhirnya bertemu lagi. Waktu tampaknya berhenti, seolah membeku saat ini. Hanya ada dua orang dengan mata berkaca-kaca, mata mereka bertemu. Yu Qiansu juga gemetar, dan ketika dia menoleh, dia juga melihat sosok yang dikenalnya. Jiruyu, kata Yu Qiansu kehilangan suaranya. Jiruyu, apakah wanita yang dicari tuan muda itu? Kata Qin Qiuzi terkejut, dan menunduk. Pada saat ini, Jiruyu menatap Qin-chen di langit dengan tatapan kosong. Emosi yang memancar, tak terkendali memancar dari lubuk hatinya. Apakah itu dia? Apakah itu benar-benar dia? Dia berteriak diam-diam di dalam hatinya, seolah ingin melampiaskan emosinya. Dua baris air mata bening jatuh dari sudut matanya tak terkendali, seolah dia tidak bisa menghentikannya. Sejak datang ke surga, hatinya sangat kesepian. Hari dan malam yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia paling kesepian, paling tidak berdaya, dan paling ragu-ragu, bahkan ketika dia datang ke surga yang aneh ini sendirian, atau bahkan ketika dia kesakitan dalam keluarga, dia tidak pernah berpikir untuk menangis. Dia lemah, tetapi pada saat yang sama wanita paling menyendiri di dunia. Dalam keluarga Ji, bahkan dia adalah sosok dewi di benak murid keluarga Ji yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi ketika dia melihat orang di depannya, emosi yang tidak dapat dijelaskan membuat seluruh tubuhnya bergetar, menyembur dari lubuk jiwanya, dan tidak dapat ditahan. Dia ingin menangis keras, tetapi dia tidak berani berbicara. Dia takut ini adalah ilusi, dan begitu dia berbicara, semua ini akan hilang. Qin-chen. Dia berteriak keras dan bergegas menuju Qin-chen dengan panik, sama sekali tidak peduli dengan segala sesuatu di sekitarnya. Apa? Pria yang jauh lebih jelek dariku itu adalah saudara baikku Qin-chen. Kata Ji Wuxu bergumam, tidak heran rasanya begitu akrab. Saat dia berkata, ekspresinya bersemangat, matanya menjadi sedikit merah. Ruyu, jangan datang ke sini, kata Qin-chen. Dan saat Jiruyu bergegas maju, wajah Qin-chen berubah dan dia buru-buru berteriak. Melihat Jiruyu bergegas, wajah Qin-chen berubah drastis. Hah, dua semut lagi, dua orang ini. Gumam Zhuge-Rulong melihat Jiruyu dan Ji Wuxu dan mengenali mereka, karena di pinggiran pegunungan Tiandang, Ji Wuxu dan Jiruyu memiliki temperamen yang luar biasa, yang membuatnya sangat terkesan. Tapi siapa yang pernah mengira bahwa kedua orang ini sebenarnya terkait dengan Qin-chen itu? Karena ada di sini, ayo tetap tinggal. Kata Zhuge-Rulong mendengus dingin, berlama-lama di sekitar cahaya takdir, seperti dewa, mengawasi segalanya. Leluhur, biarkan aku menunggu untuk mengambil kedua orang ini untukmu. Kata Master Sekte Yun Xiao dan yang lainnya di samping sudah lama gatal. Melihat ini, mereka terbang satu per satu. Tanpa perintah Zhuge-Rulong, mereka mendatangi Jiruyu, jelas ingin mendapat kesan yang baik dari Zhuge. Beberapa master melakukan gerakan yang kuat dan dengan cepat mengepung Jiruyu. Tuan klan kelelawar hantu berubah menjadi kelelawar hantu besar yang mencapai langit, dan bergegas ke depan. Tapi Jiruyu sama sekali mengabaikan mereka. Saat ini, hanya ada Qin-chen di matanya, dan tidak ada yang lain. Ji Wuxu menghela nafas,
matanya juga merah, dan dia menatap Qin Chen di langit, merasa bersemangat dan tidak bisa tenang. Orang ini, sebenarnya mengabaikan kursi ini. Kata Patriark Kelelawar Hantu melihat Ji Ruyu benar-benar mengabaikannya, matanya dingin dan membunuh. Kekuatan mengerikan kelelawar hantu tetap ada di sekitarnya, untuk menghalangi Ji Ruyu dan menahannya. Namun, pada saat ini, dengan embusan, pita yang menakutkan menyapu kekosongan dan menusuk ke arah alis Patriark Ghostbat. Tiba-tiba, bahkan Master Sekte Yun Xiao, seorang master yang bisa disebut yang mulia setengah langkah, tidak punya waktu untuk waspada terlebih dahulu. Patriark Kelelawar Hantu bahkan lebih terkejut. Kelelawar hantu bereaksi dengan cepat dan melihat dengan tajam. Dalam aliran cahaya ini, ada paksaan yang mengerikan, dan perasaan kematian datang. Itu terkejut di dalam hatinya, berusaha menghindarinya sebanyak mungkin, dan ada cahaya gelap di tubuhnya yang menyala. Itu adalah kekuatan misterius yang membakar untuk membantunya lolos dari kematian. Tapi, semua ini tidak berguna. Streamer itu terlalu cepat, seolah bisa menembus ruang. Dengan suara mendengus, Streamer yang menakutkan itu langsung menembus cahaya hitam pada Patriark Kelelawar Hantu, dan menusuk kelelawar hantu seolah-olah dalam keadaan tidak berpenghuni. Kepala Patriark itu dapat dengan mudah ditembusnya. Patriark Ghostbat berteriak, terlalu tiba-tiba, kepalanya langsung meledak, tidak ada perlawanan, dan darah hitam berceceran. Pada saat yang sama, seberkas cahaya jiwa muncul, dengan kengerian di wajahnya, menampakkan wajah Patriark Kelelawar Hantu, mencoba melarikan diri dengan cepat. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia juga seorang master yang hampir menyentuh yang mulia setengah langkah, tetapi dalam sekejap, terlalu cepat, dia meledak, dan dia tidak memiliki perlawanan. Ini membuatnya ngeri dan tidak bisa mengerti apa yang telah terjadi. Jiwa dan cahayanya melarikan diri dengan cepat, mencoba melarikan diri dari sini dan menemukan kesempatan untuk bangkit kembali. Namun, Streamer menembus kepalanya, menyerap kekuatan aneh, menghalangi ruang ini. Meskipun cahaya jiwanya lolos, jejak kekuatan yang keluar dari Streamer dengan cepat menembus cahaya jiwanya, membuatnya cahaya jiwa menghilang sedikit. Patriark Kelelawar Hantu ketakutan, dan tubuhnya hancur. Selama jiwanya masih ada, dia masih bisa bertahan, tetapi jika jiwanya dihancurkan, jiwanya akan benar-benar terpencar. Semuanya, selamatkan aku, itu meraung, dan pada saat yang sama mendesak metode rahasia suku kelelawar hantu untuk mencoba menahan invasi kekuatan misterius ini, tetapi itu tidak berguna. Kekuatan ini seperti plester kulit anjing, terintegrasi ke dalam cahaya jiwanya, dan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Dengan embusan, Patriark Kelelawar Hantu menjerit, cahaya jiwa meledak, jiwa terbang menjauh, menghilang. Cucuku, temuilah cowokmu, kakek akan membereskan rintangan untukmu. Kata Ji Wuxu berbisik, dialah yang menembak sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Master Sekte Yun Xiao dan Master Sekte dari Sekte Bayangan Darah dan Sekte Dewa Ekstrim semuanya terkejut. Mereka berhenti dan menatap Ji Wuxu dengan mata ketakutan dan ngeri. Hanya dengan satu pukulan, Patriark dari Ghostbat sudah mati. Monster macam apa ini? Yang mulia setengah langkah. Kata Master Sekte Yun Xiao juga seorang master yang menyentuh yang mulia setengah langkah, merasakan aura di tubuh Ji Wuxu, dan bergumam. Namun, bahkan yang mulia setengah langkah tidak cukup kuat untuk membunuh leluhur kelelawar hantu dalam satu pukulan bukan. Mereka bertiga saling memandang, mata mereka garang, dan mereka sangat marah. Ji Wuxu melangkah keluar dalam satu langkah, dan ada kekuatan khusus yang nyata menembus tubuhnya, dan kemudian dia meninju ketiga Master Sekte Yun Xiao.